Masih seputar pertanyaan kue bikang. Hai Bunda, Assalamualaikum. Hari ini Umi mau jawab lagi pertanyaan kalian semua yang sering banget Umi baca di kolom komentar. Dan untuk kalian yang masih belum sempat Umi bales, mohon bersabar ya. Nanti insya Allah Umi pasti bales. Dan di video sebelumnya itu beberapa pertanyaan sudah Umi jawab ya. Semoga itu sudah membantu kalian yang tanya sama Umi ya. Nah, kalau masih belum ada pertanyaan yang terjawab, boleh di komen di video ini ya. Nanti Umi bales pakai VT ya, insya Allah. Nah, pertanyaan yang Umi baca hari ini adalah sering banget Umi tuh balesin komen kalian masalah santan hangat, panas atau dingin. Nah, di sini Umi mau jawab pertanyaannya satu-satu ya, mulai dari resep yang tepung terigu. Nah, untuk yang resep tepung terigu itu nggak apa-apa pakai santan hangat-hangat kuku ya, nggak apa-apa pakai santan dingin, itu nggak apa-apa. Nah, untuk resep yang tepung beras, maksudnya yang 1:1 ya, yang tepung terigu dan tepung beras, itu sebaiknya pakai yang santan panas. Jadi kalau yang ada tepung berasnya itu sebaiknya pakai santan yang panas ya. Itu agar bagian permukaannya itu tidak ada yang ngapur gitu Bun. Soalnya kemarin juga ada yang komen, Umi kok aku bikin resepnya Umi yang tepung beras, kenapa bagian atasnya ngapur ya? Ya itu mungkin bunda-bunda di sini pakainya itu santan dingin atau santan hangat. Nah, tips dari Umi, kalau bunda-bunda di sini pakai resep yang tepung beras itu sebaiknya pakai santan yang panas ya. Jadi pas santannya masih panas itu langsung aja dituang ke tepung terigu sama tepung berasnya ya. Itu dijamin bagian atasnya itu tidak bakalan ngapur. Kenapa ngapur Bunda? Karena si tepung terigu itu masih mentah gitu Bunda, nggak mateng. Jadi kalau dituang air panas itu si tepung berasnya sudah agak mateng. Jadi nanti kuenya itu hasilnya nggak bakalan ngapur Bunda itu ya. Itu nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa, tapi cuma nggak cantik gitu Bunda, gitu, kayak mentah gitu, di atasnya itu ngapur kayak mentah gitu Bunda. Jadi sebaiknya kalau bunda-bunda di sini pakai resep yang tepung beras itu harus pakai yang panas ya. Semoga jawaban ini sudah mewakili beberapa pertanyaan kalian yang masih bingung santannya itu pakai santan hangat, panas, atau dingin. Nah, tips dari Umi agar si kue bikangnya itu tidak mudah basi, entah kalian mau pakai yang tepung terigu atau tepung beras, sebaiknya itu si santannya harus direbus terlebih dahulu ya. Kenapa Bunda? Karena si kue bikangnya itu biar nanti hasilnya lembut dan juga tidak mudah basi. Boleh nggak sih Bun kalau nggak direbus? Boleh, boleh saja, tetap jadi kok, gak apa-apa. Tapi kue kita itu awetnya gak bertahan lama gitu Bunda. Jadi menurut Umi tuh si santannya harus dimasak terlebih dahulu ya Bunda-bunda. Dan direbusnya itu jangan lupa pakai daun pandan. Nanti si kuenya itu biar harumnya wangi gitu, wangi pandan gitu. Kalau gak suka di skip gak apa-apa, tapi jangan lupa diganti pakai vanili atau vanili bubuk atau vanili cair atau perasa lainnya juga gak apa-apa. Pokoknya itu selera atau opsional ya Bunda ya. Dan pertanyaan lagi, boleh pakai telur nggak sih Bun? Nah, nggak apa-apa.
kenapa? Untuk resep yang telur, soalnya awal-awal dulu pertama Umi juga resepnya itu ada yang pakai telur, tapi lebih ke belakangan sini terus sudah Umi ganti lagi resep-resepnya, diperbaiki lagi resep-resepnya sama Umi. Itu Umi menemukan yang lebih enak ternyata tanpa telur. Kenapa? Seratnya itu lebih cantik Bunda, lebih halus gitu menurut Umi kalau gak pakai telur. Jadi ya selera saja ya, gak apa-apa. Kalau gak pakai telur sudah cantik, ngapain harus pakai telur kan gitu ya Bunda. Jadi bunda-bunda di sini tuh jangan bingung kok resepnya Umi ganti-ganti kok ini itu gitu kan ya Bunda, ada yang pakai telur, ada yang enggak. Jadi kalian itu bunda-bunda di sini nggak usah bingung, boleh pakai telur, boleh nggak pakai jadi, pakai telur jadi, nggak pakai jadi. Tapi kalau tidak pakai telur sudah jadi, sudah enak, sudah nyerat, ngapain harus pakai telur kan seperti itu ya Bunda. Pokoknya rasanya sudah enak, rasanya pas, nggak keras, lembut, walaupun sudah dingin, keesokan harinya tidak basi kan seperti itu ya Bunda. Tapi kalau bunda-bunda di sini mau pakai telur, monggo, nggak apa-apa. Jangan bingung sama resepnya Umi, soalnya Umi tuh cuma buatin permintaan kalian gitu loh. Kemarin juga ada yang minta resep yang cungkil, Umi buatin. Kemarin juga minta yang resep beras, Umi buatin. Nah, kenapa sih Umi ini beda-beda resepnya? Umi sebenarnya pakai yang mana gitu? Kalau Umi pribadi untuk jualan sehari-hari itu Umi pakainya yang tepung terigu saja sayang. Jadi bunda-bunda di sini tuh jangan bingung ya. Itu sesuai selera. Nanti Umi bunda-bunda di sini tuh bisa coba satu-satu, nggak apa-apa. Nanti bisa dibandingin gitu. Bunda-bunda itu lebih suka yang beras atau yang terigu, dibandingin aja sendiri ya. Semoga video kali ini sudah bisa mewakili ya Bun yang tanya kemarin, dan di sini Umi jawab. Untuk kalian pertanyaannya yang masih belum dijawab atau ada pertanyaan lagi, gak apa-apa ya, nanti ditanya di kolom komentar video ini. Terima kasih sudah menonton video Umi sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat untuk bunda-bunda semua. Untuk yang menggunakan resep dapur Umi Angga, Umi doakan semoga laris manis berkah, tambah banyak yang pesan, orderannya banyak melimpah. Terima kasih, sampai jumpa ya di resep dapur Umi selanjutnya dan tips dan triknya dari Umi Angga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.